Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Yusef Abdullah SPD dengan NIM 220010103922154010. Saya adalah seorang guru di SMA Islam Al-Fajar Kota Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Islam Al-Fajar Kota Bekasi. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Tetap semangat ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Terus ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk di sini. Terima kasih banyak. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya coba cek dulu kerapian kalian. Pakai sepatu atau tidak? Ya, ada sampah. Ya, pakai sepatu. Udah bersih semuanya? Untuk mulai aktivitas pembelajaran hari ini, supaya jiwa nasionalisme kita, jiwa patriotisme kita tumbuh, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul lagu Rayuan Pulau Kapa. Ada yang hafal? Yang tahu? Coba berdiri dulu. Banyak, silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya, siapa yang nggak hadir? Tania. Tania, terus? Tania doang. Ada ya, Tania dong ya. Nah, untuk memulai pembelajaran selama 90 menit, kesepakatannya apa? Kesepakatan pembelajaran untuk 90 menit. 1. Boleh menggunakan HP, tapi pas waktu pembelajaran yang pertama itu ya. Boleh berbicara pas nanti waktu diskusi ya. Kalau misalnya ada yang mau berpendapat, hargai pendapat temenmu ya. Terus jangan asbun. Itu salah satunya ya. Nah, selama 90 menit kita akan mempelajari tentang pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan hak? Ada yang masih ingat? Cuman yang dimaksud dengan hak? Saya bisa. Falsya. Ayo Falsya, apa yang dimaksud dengan hak? Hak itu adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Tentunya ya, apa yang dimaksud dengan hak? Ayo siapa lagi yang tahu apa yang dimaksud dengan hak? Selain Falsya. Ya, Patah. Hak secara harfiah adalah segala sesuatu yang harus diterima individu. Itu salah satunya ya, terima kasih. Nah, selanjutnya apa yang dikemukakan oleh Falsya dan Patah itu salah satunya hak. Hak itu apa yang harus kita dapatkan. Nah, sekarang kewajibannya, apa yang maksud dengan kewajiban? Coba katakan siapa? Ya,
Kewajiban itu hal yang harus dilakukan sesuai aturan, Mister. Itu salah satunya ya. Kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan ya. Setelah mendapatkan hak, lalu kita harus melakukan kewajiban. Itu salah satunya ya. Bukan oleh Falsya, oleh Fatah, dan oleh Asrel tentang hak dan kewajiban ya. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang pengingkaran dan pelanggaran hak dan kewajiban. Ada nggak kaitannya hak dan pengingkaran atau pelanggaran yang ada di sekolah, hak dan kewajiban? Contohnya yang di sekolah. Tahu nggak contohnya seperti apa? Suhen yang tahu? Ya, Asanti, silakan. Tidak menjaga keamanan dan kebersihan di sekolah, tidak mengikuti proses belajar, membuli teman, memakai pakaian yang tidak sesuai aturan sekolah, merupakan contohnya, Mister. Ya, terima kasih banyak ya Ashanti. Nah, itu salah satunya ya, hak yang dikemukakan oleh Falsya, oleh Tata, ya, terus kewajiban oleh Asel dan contoh ya keterkaitan hak dan kewajiban dan pengingkaran yang di sekolah yang dikemukakan oleh Ashanti seperti itu ya. Kasih applause untuk kita semua. Memotivasi kalian ya, pasti kita pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang pengingkaran dan pelanggaran hak dan kewajiban. Salah satunya karena kita mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Salah satunya ibaratnya gini, kalian adalah peserta didik, siswa, pasti mempunyai hak nggak? Punya kan? Salah satunya apa? Hak kalian, hak mendapatkan pembelajaran. Itu salah satunya ya. Kewajibannya apa? Saat datang ke sekolah tidak terlambat ya. Terus apa lagi? Mentaati tata tertib sekolah. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Ini adalah tujuan pembelajaran selama 90 menit ke depan. Ini salah satunya ya. Nah, ini adalah peta konsepnya. Ayo, Nabil, bacakan peta konsepnya. Hak dan kewajiban warga negara, pelanggaran hak, kasus pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban, kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, lalu cara memecahkan atau solusi mengajukan keberatan. Ya, mengenai pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban. Coba kalian nanti ya, lalu buat sebuah pertanyaan. Mister kasih waktu 10 menit. Ya, silakan amati. Nah, ini di sini ada salah satu gambar ya. Ini ada aparat polisi ya. Ini ada yang di sekolah, itu ada anak-anak yang di jalanan, dan ini ada orang tua yang sedang memarahi anaknya ya. Buat minimal satu orang satu pertanyaan, salah satunya ya. Ya udah 10 menit. Ayo, ada yang mau bertanya tentang gambar ini? Silakan. Ayo, Bumi. Ayo, Bumi apa? Apa dampak buruk anak sering dimarahi orang tua? Ayo, Nabil, gimana? Mungkin dampak buruknya terhadap anak bisa terjadi pembalas dendam. Jadi misalnya di sekolah dia bisa mencari anak yang lebih lemah dari dia. Jadi bisa terjadi pembulian. Mungkin itu aja dampak buruknya. Bisa terjadi pembulian di sekolah karena ada sifat balas dendam. Nah itu ya apa yang dikemukakan oleh Nabil. Gimana Bumi? Puas? Sangat puas. Itu salah satunya ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Mengapa masih banyak anak jalanan yang minta seperti itu, Mister? Kenapa? Karena pemerintah belum menjamin secara sosial maupun secara ekonomi. Karena pemerintah belum menjamin secara sosial dan secara ekonomi. Gimana Nabil? Saya puas menjawabnya. Nah itu salah satunya ya. Ayo siapa lagi?
yang mau bertanya mengenai gambar di depan? Apakah kayak oknum polisi berat menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan tugasnya? Apakah oknum polisi berhak menggunakan kekerasan? Ya, seperti gambar di depan, yaitu ada seorang mahasiswa yang lagi berunjuk rasa. Berhak atau tidak? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Fata? Cohen. Saya Mister. Ayo, silakan. Polisi boleh aja sih ngelakuin kayak tindakan kayak gitu, karena kalau misalnya mereka melakukan demo yang secara anarkis, yang susah diatur untuk mengkondisikan, polisi boleh aja melakukan itu, Mister. Nah, itu salah satunya ya. Selanjutnya kalian berdiri. Ya, semuanya berdiri. Ya. Hitung dari 1 sampai 4. Mulai dari Nayara. Ayo, mulai dari Nayara. 1, Belakang. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Nah, ya, yang sudah mempunyai nomor silakan bergabung sama pasangannya. Sesuai nomor ya. Yang 1 dengan yang 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3. Silakan. Nah, semuanya ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan KKPD, coba lihat dulu ya. Ada sebuah video. Ya, video mengenai pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban. Jadi salah satunya ya. Coba kalian amati. Nah, ini ada film pendek ya yang kemarin kalian buat juga ya. Hal ini tentang pengingkaran dan pelanggaran hak dan kewajiban. Kalau misalnya kalian kemarin kita membuat video tentang apa? Tentang norma. Salah satunya ya. Rizal, kenapa kamu telat lagi? Maaf Bu, kesiangan. Bisa diem gak sih Zal? Kamu gak lihat, Bu Mega lagi jelasin. Rizal, lepas headsetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin Wali Songo. Rizal, saya ini guru PKW. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya lain kali Bu, dengarkan. Kita lanjutkan nanti ya nak. Sekarang boleh istirahat. Ya, Bu. Zal, buangnya itu di tempat sampah. Sorry lah, gue kira kau tempat sampah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya udah, kita lanjutkan pelajarannya ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang makanan khas daerah modifikasi. Sekarang kalian mengerjakan tentang bahannya, proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Loh, ini bilang satu, siapa yang belum mengumpulkan? Saya Bu.
Lupa, bukunya ketinggalan. Besok ya, Bu. Nak Celin, Oh, iya Bu, ada apa? saya mau tanya, Tanya tentang apa ya Bu? selama kamu sekolah sama Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih seperti yang ibu lihat, Rizal memang sering ditegur guru-guru Bu. Walah, apa kamu kenal teman dekat di si Rizal? Kalau Rizal sih kalau di kelas ini nggak ada ya Bu, tapi dia punya Bu di kelas sebelah, namanya Lodi. Oh, kamu kenal sama Lodi? Kenal sih Bu. Nah, ya itu barusan adalah cuplikan video di mana ya seorang guru dan siswa ya mengenai yaitu tentang pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban. Nah, di tangan Mister ada LKPD katanya. Babak 2. Clear. Babak 3. Ya, ayo Asel. Terakhir kelompok 4 Fauzia. Ya. Di tangan kalian itu ada KPD ya. Coba kalian buka dan kalian analisis serta amati ya. Semuanya harus bekerja. Nah, tugasnya salah satunya di sini ya. Setelah kalian membaca LKPD atau analisis ya, di LKPD ya. Misalnya ada yang suka membuat poster, Mister kasih gambarannya, kasih contohnya. Nanti kalian tulis, tinggal ditulis di bawahnya. Di situ ada gambarnya, kalian tinggal kasih keterangan. Ya, salah satunya kenapa apa sih permasalahan yang ada di gambar tersebut, kalian analisis salah satunya. Nah, ini misalnya hak dalam pendidikan.
Kalian mempresentasikan, kita ice drinking terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice drinking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ice drinking dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Fasya. Al-Fajar sekolah kebanggaan, di sini mahasiswa diberikan dengan jiwa satria. Silakan duduk kembali. Mana yang sudah beres? Cohen. Kelompok 1? Insya Allah. Ayo kelompok 1 ke depan presentasi. Hasil karyanya. Ini sampai sini. Sampai sini. Oke. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 yang mendapatkan tema bela negara. Di sini kami membuat poster mengenai bela negara. Di sini ada Raifan, saya Santi, Nayara, dan Bumi akan menjelaskan tentang bela negara. Bela negara sendiri dinaungi oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 30. Implementasinya: 1. Memenuhi peraturan perundang-undangan. 2. Mempertahankan kerukunan yang berlaku antar warga negara. 3. Berhak dan wajib berdaya upaya untuk mempertahankan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. 4. Membentuk keluarga yang sadar hukum. 5. Membantu warga negara Indonesia yang sedang mengalami bencana alam. Ya, itu beberapa contoh mengenai tentang bela negara. Di sini ada yang mau nanya. Ayo, siapa yang mau bertanya dengan apa yang dikemukakan dan apa yang disajikan oleh kelompok 1? Cohen yang mau bertanya. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Mengapa kita harus ada rasa untuk membela negara? Kenapa kita harus ikut serta membela negara sebagai siswa atau sebagai peserta didik? Salah satu alasan mengapa kita harus mengikuti upacara adalah untuk menghormati jasa para pahlawan yang sudah membuat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di masa lampau. Abiel, gimana? Puas atau tidak? Puas tidak. Puas untuk kelompok 1. Silakan tutup. Ya, sekian terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Nah itu ya, apa yang disajikan dan apa yang dibuat oleh kelompok 1, yaitu kelompok 1 membuat poster mengenai bela negara, salah satunya ya. Kelompok 4 depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan mengenai kebebasan beragama. Kebebasan beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1945 pasal 29. Yang pertama, melarang ketidakpercayaan terhadap Tuhan seperti ateisme. Yang kedua, menjaga kemerdekaan manusia untuk beragama. Buat yang ketiga, peran negara diperlukan untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan yang ketiga, peran negara diperlukan untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera dan bersatu. Ada yang mau nanya? Ayo, ada yang mau bertanya dengan kelompok 4? Saya. Mengapa di setiap individu di negara Indonesia wajib memiliki agama? Karena sesuai dalam sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, diwajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk mempunyai agama atau untuk memiliki. Sangat-sangat puas. Terima kasih banyak. Di sini dengan saya Pak Syah. Saya Sofia. Saya Fatan. Ucapkan maaf apabila yang tidak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kasih Mbak, silakan dulu. Sekarang sebelum Mister mengakhiri pembelajaran hari ini ada kuis ya dari Mister. Coba buka HP-nya, buka akun. Kodenya ya 609445. Kahut.it. Kahut.it. Sering itu sama bahasa. Boleh pakai nama, boleh pakai inisial. Nickname-nya apa? Nickname-nya asal. Nah, di sini sudah ada Saski, Falsa, Pata, sama Fal. Pertama nanti bisa kasih reward ya. Bukan uang ya, bukan uang dan bukan nilai permen atau coklat ya. Ini salah satunya. Rewardnya yang juara pertama atau yang mendapatkan poin paling besar dapat reward permen atau coklat. Salah satunya. Nickname-nya apa? Itu gua gambaran. Nih, kesamaan hak dalam memberikan Merah. Oh, ini merah apa bisa bersamaan? Dipencet dipencet ya. Diklik. Oh. Salah. Itu yang mana? Tahu dulu. Gue disalahin. Audio nomor 3 bisa lihat gue. Ribet. Kasih kelas untuk juara. Ya, ini juara pertama Patah. Yang kedua Liban. Siapa Liban? Dan Falsya. Itu salah satunya ya. Nanti rewardnya tulis pembelajaran ini. Ya. Nah, mengakhiri pembelajaran ini kita tarik kesimpulan bareng-bareng ya. Ada nggak kesimpulan dari pembelajaran hari ini selama 90 menit? Siapa yang mau menarik kesimpulan?
Ayo silakan Kak. Kesimpulannya, jadi tidak akan hidup tentram dan mengganggu kehidupan orang lain. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, apabila kalian melanggar hak dan kewajiban, salah satunya pasti mempunyai punishment juga ya, karena setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, ada nggak manfaat dari pembelajaran hari ini? Ayo, tapi apa? Manfaat yang saya dapat dari pelajaran kali ini, saya menjadi tahu kalau hak dan kewajiban itu berbeda, dan saya sebagai pelajar ternyata saya mendapatkan hak dan kewajiban juga sebagai pelajar. Kurang lebih seperti itu. Apa yang dikemukakan oleh Nabil dari pembelajaran hari ini, kita mempunyai hak yang sama ya, apalagi kita sebagai pelajar ya yang bersekolah di SMA Islam Al-Fajar, haknya sama ya, sama-sama kita mendapatkan pembelajaran yang sama, kewajibannya pun sama. Itu salah satunya ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang sistem dan dinamika hukum yang ada di Indonesia. Sebelum bisa mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk sih ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Duduk istirahat. Kembali salam.